Kalau Bapak panggil ucapkan selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 seperti itu ya. Iya, Pak. Pakai tangan, angkat tangan seperti ini. Iya. Kita mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Satu kali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta Intan untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan Intan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, teman-teman yang kita berdoa mulai pada hari ini dan masing-masing berdoa. Berdoa. Ya. Ya, untuk materi kita pada hari ini mengenai ini ya, cerita fantasi. Ya, ada di halaman berapa tadi? 43 ya, kalau di buku paket. Ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran dulu, ada yang tidak hadir? Ya, siapa tadi? Gabriel ya? Ya. Berarti yang hadir 13 orang ya? Ya. Hari ini kita membahas tentang cerita fantasi. Baca Larasati untuk kompetensi dasar kita pada hari ini. Ya. Ada Larasati? Ada. Ya. Kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita narasi cerita fantastis yang dibaca dengar. Yang kedua, KD 4.3 Bapak minta Nur Hidayat. Menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang dibaca dengar. Ya. Itu kompetensi dasar untuk kita pelajari pada pagi hari ini ya. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Silakan siapa yang mau baca? Siapa lagi? Hikmal, ada Hikmal? Ada. Ya. Silakan dibaca Hikmal. Tujuan pembelajaran setelah ditemukan teks cerita fantasi dan banyak film Ya. dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Ini tadi ada gambar ya. Pernahkah kamu menonton film fantasi, menonton film Harry Potter atau Pinipin? Pernah ya? Nah, Ya. Bapak jelaskan ini ada gambar apa di sini? Ada. Ya. Kemudian dia menimbulkan apa? Api ya. Ya. Kira-kira di dunia nyata ada ya yang seperti ini mungkin? Pernah melihat secara nyata? Enggak ya? Enggak. Kalau di bawah ini gambar apa? Ya. Ini Bapak tampilkan video ya. Coba kalian amati dulu videonya. Silakan dicermati. Apa yang kalian dapat di situ nanti? Sekarang Bapak tanya. Ini apa kira-kira? Jangan ya? Monster. Ya. Kemudian dia menunjukkan sesuatu ini ya. Seperti es ya. Ya, seperti es. Lalu di sini ada lagi seekor naga ya. Nah, ini naga. Ya. Kemudian naga ini menyimpulkan apa tadi? Api ya. Seperti itu. Ya. Ulti. Ya, boleh juga kalau dalam jin ya. Ultinya atau ilmunya. Tadi ada apa tadi? Ya.
beda lagi ya. Ya, memang menyebutkan api, bensin juga ya. Tapi ini dari binatang. Pernah ya? Tidak. Ya, nah jika jawaban tidak pernah, itulah yang namanya cerita fantasi tadi ya. Lalu ini pengertian teks cerita fantasi. Bapak minta siapa lagi yang baca? Halimah? Boleh dibaca pengertian teks cerita fantasi? Itu pengertian cerita fantasi ya, yang kalian tonton tadi. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita imajinasi, seperti itu ya. Cerita imajinasi yang tidak ada di dunia nyata. Ya, bisa dipahami? Mungkin nanti kalian bisa berpikir sering ya nonton tadi Upin Ipin atau film Harry Potter atau Naruto mungkin ya. Naruto, apalagi Doraemon. Ya. Ya, gitu. Itu cerita fantasi. Kemudian ini unsur interaksi cerita fantasi. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi tujuan untuk mengembangkan suatu cerita. Lalu latar. Tadi latarnya di mana? Tempatnya? Ya? Di air ya? Ya, di air ya. Ya. Selanjutnya Bapak bagi kalian dari ini beberapa kelompok ya. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ini kelompok 1, ketua kelompoknya Halimah ya. Halimah, anggotanya Intan Purnamasari, Ahmad Ramadhani, dan Hendri. Kemudian kelompok 2 Rizka, Radit, Larasati. Bapak bagikan ini tugasnya ya. Lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca dulu. Masing-masing kelompok. Ya. Itu ada teks judulnya Kekuatan Scorpio Nagata ya. Ya, coba perhatikan di situ. Tugasnya ini. Setelah kalian membaca teks itu, analisislah teks tersebut berdasarkan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasinya tadi. Kekuatan ekor ya, biru Nagata. Silakan dibaca dulu. Jika ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Cerita fantasi itu tadi kan ada tema ya. Ada ya, foto ya. Ada tema, alur, kemudian tokoh unik.
tugasnya. Boleh ke depan? 4 orang langsung ke depan. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan lah. Ke depan. Latar cerita fantasi. Kekuatan ekor biru. Naga ialah latar tempat di tanah muda. Latar Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ide cerita yang terdapat dalam cerita kekuatan ekor biru naga. Ide cerita fantasi adalah magic, supernatural atau futuristik. Nama kotak benar-benar akan berjalan. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Kejelasan pasti akan salah juga. Bekerja sama adalah tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dari hasil jawaban kalian tadi ada beberapa sudah benar ya, tapi beberapa juga masih kurang tepat. Boleh dilihat masing-masing tugasnya. Ada berapa tadi unsur-unsur cerita fantasi? 6 ya. Ya. Kemudian menyimpulkan hasil teks itu tadi ya, yang terakhirnya. Untuk tema tadi sudah disampaikan ya. Bapak rasa semua benar semua. Untuk temanya pertempuran atau peperangan tadi ya. Betul ya. Lalu bekerja sama adalah tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu ya. Sekarang kita bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya kira-kira apa? Apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi tadi? Ini. Tahu tadi ya, cerita fantasi tadi apa? Cerita fantasi adalah sebuah cerita imajinasi, seperti itu ya. Ya. Kemudian untuk manfaat pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sampaikan ya. Manfaat pembelajaran teks cerita fantasi, yang pertama, kalian bisa meningkatkan kreativitas kalian untuk berimajinasi ya, menulis cerita itu nanti untuk pertemuan kita selanjutnya. Lalu menambah wawasan kalian dalam hal tentang cerita, lalu meningkatkan daya imajinatif. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Siapa tadi? Memimpin doa. Kita. Ya, boleh kita. Untuk tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi ya. Pagi. Masih semangat. Sekali lagi, selamat pagi.